Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis. Tuhan telah menyatakan kasih setianya, perlindungannya dan penyertaannya kepada kita selama 1 minggu ini. Dari sanalah kita mengenal bahwa Allah itu sungguh baik dan kuasanya begitu dahsyat sehingga seluruh bumi sujud menyembahnya. Marilah kita puji Dia dengan pujian betapa banyak berkat-Mu dari buku nyanyian nomor 706 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2, Tuhanku bila hati. Dan
yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam hukum Taurat ke-5 sampai ke-10, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 673, ayat 1 dan 2, Yesuslah mata air kudus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang ke hadapan tahta-Mu mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami, ya Allah, ampunilah dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan banyak hal seperti keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari.
Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kami selalu menganggap rendah kuasa Tuhan. Kami tidak percaya penuh kepadamu. Sebab itu kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk berlindung dan mencari rasa aman yang palsu. Kasihanilah kami, ya Kristus, sebab di tengah kesulitan dan pencobaan, kami begitu mudah menduakan Tuhan. Dan di tengah ancaman dan godaan kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, dan ampunilah dosa kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami dan seluruh rakyat. Kuatkanlah kami, jangan biarkan kami dalam ketakutan. Kami adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripada-Mu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji keampunan dosa dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 760 ayat 1, Tuhan Yesus sahabatku. Tiada bandingnya, Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat kupercaya, terkasih bagiku, Juru Selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, Dia
sangat istimewa bagiku. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 28 Juni 2020. Topik: Membangun Keluarga Bahagia. Pajongjong Bagas Namartua. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. 2. Statistik. Berita pernikahan, pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan
Polmer Pardamaian Sitohang, anggota Jemaat HKBP Resort Jatinegara, anak dari Bapak Samad R. Sitohang almarhum, Ibu Rame Boru Siburian, alamat Jalan Kayu Manis 7 nomor 21, RT 3 RW 6, Kayu Manis, Sektor Filipi, dengan Yeni Kristina Boru Aritonang, anggota Jemaat HKBP Huta Padang Resort Habitsaran, putri dari Bapak Sarjan Aritonang, Ibu Lisbeth Boru Huta Barat, alamat Huta Padang, Kecamatan Batang Akola, Padang Sidimpuan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, pukul 10 WIB, bertempat di Gereja HKBP Resort Jatinegara. Mulai hari Minggu 5 Juli 2020, gereja kita kembali mengadakan ibadah di gedung gereja HKBP Jatinegara. Adapun ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah untuk tempat beribadah adalah sebagai berikut. 1. Anggota jemaat yang hadir terlebih dahulu akan dicek suhu tubuh. Jika suhu tubuh lebih tinggi dari 37,5 derajat Celcius dalam 2 kali pengukuran, dipersilakan untuk pulang dan mengikuti ibadah dari rumah. 2. Sebelum masuk ibadah, anggota jemaat wajib mengisi daftar hadir untuk memudahkan parhalado jika diperlukan data jemaat yang mengikuti ibadah. 3. Setiap jam ibadah, gereja membatasi kehadiran anggota jemaat, maksimal 125 orang dengan menjaga jarak. 1 bangku hanya untuk 2 orang dan diantaranya 1 bangku dikosongkan. 4. Anggota jemaat yang hadir masuk dari pintu utama gereja dan setelah selesai ibadah keluar dari pintu samping gereja dekat konsistori. 5. Ibadah berlangsung selama 1 jam tanpa ada paduan suara. 6. Setiap jemaat wajib menggunakan masker selama mengikuti ibadah. 7. Parhalado yang bertugas dan berjalan untuk mengumpulkan persembahan. Jemaat tetap duduk di tempat tanpa memegang kantong persembahan. 8. Jika bangku gereja sudah penuh, anggota jemaat yang sudah sempat hadir mohon bersabar menunggu di gedung serbaguna untuk masuk di ibadah berikutnya dengan tetap menjaga jarak. 9. Selalu mencuci tangan atau memakai hand sanitizer sebelum dan sesudah ibadah. 10. Tidak bersalaman dengan sesama anggota jemaat. Setelah selesai ibadah minggu, langsung pulang meninggalkan gedung gereja, tidak berkumpul atau bercerita dan mengobrol. 11. Untuk sementara ini, gereja tidak menyediakan minuman kopi dan teh, menghindari jemaat agar tidak berkerumun. 12. Anak sekolah minggu, lansia di atas 65 tahun, dan anggota jemaat yang mengidap penyakit tertentu yang rentan terhadap penularan, serta yang sakit kronis, dimohon untuk tetap melaksanakan ibadah di rumah melalui ibadah live streaming. Mohon untuk memperhatikan perubahan jadwal ibadah berikut ini. Selengkapnya, surat pemberitahuan terkait ibadah minggu di gereja terdapat pada kolom deskripsi atau dapat diunduh melalui link berikut. Ibadah pukul 7 atau 8.30 akan disiarkan secara live melalui YouTube channel HKBP Jatinegara. Demikian Warta Jemaat untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dengan firman-Mu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita minggu hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan, kalau mau mencari pasangan hidup, bukalah matamu lebar-lebar. Tetapi kalau sudah menikah, tutuplah matamu rapat-rapat. Maksudnya, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa pernikahan itu adalah sebuah momen yang indah di dalam hidup manusia. Itu sebabnya kita katakan bahwa pernikahan itu adalah persekutuan yang dibangun Tuhan. Sehingga rumusan pernikahan itu 1 tambah 1 adalah, banyak orang berkata 2. 1 tambah 1 ada berkata dalam rumusan pernikahan 1. Tetapi kita bisa melihat bahwa rumusan yang mau dikatakan momen yang sungguh luar biasa, 1 tambah 1, bisa jawabannya adalah 1000. Kenapa, saudara-saudara? Karena pernikahan itu dari 2 menjadi 1000 antara laki-laki dan perempuan itu. Banyak berkat dan anugerah. Itu sebabnya, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernikahan itu adalah suci. Pernikahan itu adalah kudus. Pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, persoalan rumah tangga banyak yang tidak terselesaikan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa pernikahan banyak yang kita lihat menjadi tercerai-berai. Bahkan akibat daripada dosa itu terjadinya poligami. Banyak istrinya, banyak suaminya. Apakah Tuhan menginginkan seperti itu? Bukan. Bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan perceraian. Tetapi manusia itu adalah menjadi penyebabnya. Dosa itulah penyebabnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan perceraian dalam pernikahan. Tuhan tidak pernah menginginkan adanya yaitu persoalan di dalam berumah tangga.
Tetapi hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini yang sungguh singkat dan padat, di mana dikatakan dalam nats ini Paulus menyampaikan yaitu kunci kesuksesan pernikahan, kunci kesuksesan rumah tangga. Bahkan tema minggu kita hari ini sangat luar biasa, membangun keluarga bahagia. Bahasa Bataknya pajongjong bagas namartua. Ini yang diinginkan semua rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang menginginkan kehancuran, tetapi Allah menginginkan rumah tangganya berbahagia. Oleh karena itu Paulus sangat sederhana memberikan kunci kesuksesan rumah tangga itu. Ada beberapa poin yang perlu kita simak dan kita renungkan. Yang pertama, dalam ayat 18 di sana dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk maksudnya adalah perilaku yang mulia. Tunduk adalah sikap yang sangat mulia yang tidak dibatasi dengan hal-hal yang lain. Inilah yang harus dimiliki oleh si istri. Sekalipun si istri mempunyai kelebihan yang menonjol dari suaminya, sekalipun dari statusnya, baik dari akademis, baik dari jabatan, baik dari latar belakang, baik dari kekayaan orang tua, tetapi hari ini dikatakan seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Ini memang persoalan sangat sederhana, Bapak Ibu, saudara-saudara. Persoalan rumah tangga itu kita lihat secara umum adalah persoalan sekarang. Kebanyakan persoalan tidak tunduk, sehingga ada disebut sampai dengan gelar S3, yaitu sirang sosirang. Artinya saudara-saudara, persoalan yang sederhana ini hanya perilaku tunduk. Karena apa? Bahwa si istri menganggap dirinya rendah, bahwa juga kata tunduk dianggap adalah hal-hal yang sepele. Tetapi bahwa Paulus mau berkata, kunci yang pertama, si istri itu tunduklah kepada suamimu. Karena kata tunduk itu adalah sebuah sikap yang melebihi, yaitu harta, perhiasan. Di mana seorang istri yang tunduk kepada suaminya pasti akan menemukan, dan itulah mutiara yang berharga bagi istri jika ada sikapnya tunduk kepada suaminya, sekalipun dia lebih memiliki kelebihan daripada suaminya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kunci kesuksesan rumah tangga itu dalam ayat 19, di mana dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami dipanggil untuk mengasihi istrinya. Suami terpanggil adalah tidak berlaku kasar. Suami dipanggillah sumber, yaitu sumber menjadi kasih dalam keluarga itu. Artinya saudara-saudara, bahwa ternyata Paulus berkata bahwa kasih itu menyerap dalam keluarga itu harus bersumber dari si suami. Sehingga dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Dan itu juga ditekankan oleh Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 18. Hai anak-anakku, marilah mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bahwa si suami harus ada kemampuan, yaitu pengorbanan di dalam keluarga itu. Sama seperti Kristus yang rela berkorban kepada
dunia ini kepada kita. Demikianlah seorang suami terhadap istrinya, terhadap keluarganya, saling melayani, saling mengasihi, dan saling memuji pasangan hidupnya. Kadang-kadang kita dalam berumah tangga ini, seorang suami jarang memuji istrinya, dan juga sebaliknya juga seorang istri. Kadang juga seorang suami lebih banyak memuji istri orang daripada istrinya, dan bahkan lebih banyak perhatiannya kepada orang lain daripada ke istrinya. Hari ini kita akan berani berkata, firman Tuhan mengembalikan, yaitu bagaimana citra rumah tangga itu di tengah-tengah keluarga, terlebih di tengah-tengah dunia ini, supaya kita lihat Allah sebagai bangunan yang dasarnya yang dibuat oleh Tuhan. Karena ada orang bijak berkata, lebih hijau rumput tetangga dari rumput sendiri. Banyak rumah tangga yang merasakan seperti itu, karena dia lihat lebih hijau rumput tetangganya daripada rumputnya sendiri. Kenapa dikatakan? Karena kurang bersyukur, karena kurang melihat di dalam dirinya, yaitu bahwa pasangan hidupnya selalu dari sisi dilihat dari sisi kelemahan, dari sisi kekurangan, dari sisi yaitu hal-hal yang negatif. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita membangun rumah tangga itu kembali dalam yaitu dasar mengasihi, dasar saling melayani, dasar saling memuji pasangan antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kunci kesuksesan rumah tangga itu dikatakan dalam ayat 20. Anak-anak wajib mentaati orang tuanya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam sebuah keluarga, Paulus menekankan juga bahwa anak-anak wajib mentaati bimbingan orang tuanya dalam segala perkara. Mengapa demikian? Karena Tuhan sangat menyukai anak yang taat kepada orang tuanya, sehingga sampai ada satu hukum yang kita sebut hukum Taurat yang kelima, menghormati, mentaati orang tua. Tapi jika kita lihat di dalam zaman sekarang ini, zaman now yang serba canggih ini, di media sosial ini, kita melihat begitu banyak anak yang tidak mentaati, yang tidak menghargai orang tuanya, malu memiliki orang tuanya karena orang tuanya berkekurangan, karena orang tuanya ada cacatnya, karena orang tuanya ada kekurangan, baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam fisiknya. Bahkan ada orang anak yang tidak taat, bahkan sering kita dengar mau menjadi, yaitu tidak menganggap orang tuanya itu sebagai wakil daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita baca juga dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9, di sana firman Tuhan berkata kepada orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Seorang orang tua itu harus mampu mengembalakan dan memberikan firman Tuhan. Dikatakan oleh Musa, sewaktu duduk-duduk, sewaktu jalan, sewaktu berkata-kata, dimanapun mereka berada, katakanlah firman Tuhan. Itulah cara kita mendidik anak. Sebab orang-orang rohaniawan berkata, orang tua itu harus mampu
menjadi pendeta kepada anaknya dan sekaligus guru kepada anaknya. Karena kita orang tua juga banyak mendidik anak, yang mendidiknya melalui yaitu sering dengan cara-cara yang beringas, cara-cara dengan diktator, cara-cara dengan kekerasan, sehingga si anak itu bertumbuh dengan pikiran yang jahat, dengan bertumbuh dalam kejahatan-kejahatan. Tetapi hari ini diingatkan, sama seperti ungkapan orang Batak, tinaba hautoras by sopo di balian, naburjumar natoras ikut dapotan parsaulian. Artinya saudara-saudara, anak yang taat, anak yang menghormati orang tuanya, pasti pertama umurnya panjang, pasti yang pertama dia akan mendapat berkat, dan pasti yang berikut dia akan mendapat yang indah-indah daripada orang tuanya jika seorang anak mentaati, jika seorang anak menghormati orang tuanya. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kunci kesuksesan rumah tangga itu membangun keluarga yang bahagia. Ayat 21, bapak-bapak bisa dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak terpanggil menerapkan disiplin kepada anak-anaknya. Kata menerapkan, terpanggil, mendidik di sini adalah bagaimana kita akan mendidik seorang anak itu seperti filosofi orang Batak. Salamat dasar sega luhutan. Artinya pertama, dasar daripada anak itu apa? Apakah uang? Apakah firman Tuhan? Apa dasarnya? Tapi kita diingatkan hari ini, yaitu bapak-bapak jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Di sinilah dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 6. Jika kita baca itu sangat luar biasa. Poda 22 ayat 6. Ditiki name mekdo hawi boy dibentuk. Tetapi ketika pohonnya sudah besar kita bentuk, pasti akan patah. Demikian dalam rumah tangga. Anak kita itu akan membentuk perilakunya, membentuk dirinya. Kita mulailah yaitu di masa dari kecilnya. Tetapi karena kesibukan kita dalam pekerjaan, kesibukan kita di kantor, kesibukan kita di mana-mana, sehingga sampai anak tertinggalkan dalam mendidik. Sehingga yang sering membesarkan anak itu, mendidik anak itu adalah pembantu. Dan bahkan seorang tua tidak mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sehingga lebih menonjol kasih daripada pembantu itu kepada anaknya. Hari ini firman Tuhan secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 yang hampir 3 bulan kita, yaitu di dalam rumah. Bagaimana selama 3 bulan ini kita akan mendidik anak? Apakah membiarkan main gadget? Apakah kita biarkan menonton TV? Apakah kita biarkan dia bebas? Tetapi selama 4 bulan 3 bulan ini, saya kira jika kita tidak menerapkan firman Tuhan, membaca sampai tuntas dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu adalah sebuah kelemahan bagi kita. Karena kesempatan ini, jangan kita menyalahkan Tuhan dalam kesempatan ini. Mungkin juga Tuhan menginginkan di tengah-tengah rumah tangga itu bagaimana dilandasi akan firman Tuhan secara praktis dalam langkahnya, supaya kita akan menyadari di sana, yaitu seperti ungkapan daripada Paulus itu, membangun keluarga yang bahagia. Jika rumah tangga kita bahagia, marilah dasarilah, bangunlah dengan firman Tuhan. Dasarilah yaitu dengan kasih sayang. Marilah kita bangun rumah tangga kita dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak pikiran kita, tetapi firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Mu hari ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami
agar kami Tuhan membangun rumah tangga itu dengan firman-Mu. Kiranya setiap rumah tangga yang ada di tengah-tengah umat-Mu di dunia ini dan juga jemaat-Mu, mereka Tuhan menyadari mereka terpanggil tidak pernah menyesal berumah tangga. Karena sering Tuhan berumah tangga orang-orang menyesal. Sering Tuhan berumah tangga kami dengarkan perceraian dan juga Tuhan percecokan dalam rumah tangga. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan percecokan dan Tuhan tidak pernah menginginkan perceraian. Tetapi manusia itulah yang kerok daripada persoalan itu. Manusialah yang jahat dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi hari ini Tuhan, firman-Mu, biar kami menyadari bahwa setiap rumah tangga kami adalah persekutuan Tuhan, persekutuan yang kudus dan suci. Jangan biarkan Tuhan rumah tangga kami dikuasai oleh iblis. Tetapi kami mau Tuhan, suami, istri, anak hidup rukun, hidup dalam firman Tuhan. Sekalipun banyak Tuhan tantangan, sekalipun banyak masalah, tetapi kami Tuhan membangunnya hanya di dalam firman Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Tetapi kami sadar Tuhan, dan kami juga bersyukur karena kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, bangsa dan dunia ini, terlebih Tuhan setiap rumah tangga. Agar setiap rumah tangga Tuhan memperkenalkan firman-Mu, mau membaca Tuhan firman-Mu dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan waktu yang begitu panjang terbuang, tetapi waktu itu Tuhan dipakai untuk bersekutu dan berdiskusi dan mendidik dan bercerita tentang firman Tuhan. Karena kesempatan ini Tuhan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan pemerintah kami, berkati bangsa kami, berkati setiap agama, dan berkati Tuhan pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Demikian juga jemaat-Mu. Karena kami yakin dan percaya semuanya Tuhan, kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 2, Ku berbahagia. Sempurna nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ida ala pargugun